ke-20 ke-26 yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifadah wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ilal khair wa du'a ilal huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Bunyi hikmahnya yang baca dulu. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allah fihi. Terjemahnya, ma taraka, tidaklah meninggalkan, minal jahli, daripada kebodohan, syai'an, sedikit pun, man, orang, arada, yang menginginkan, ayyuhadditha, terjadinya sesuatu, fi waqti, di dalam waktu, ghairu ma azharahu Allah fi, bukan di waktu yang telah Allah tetapkan di dalamnya. Itu terjemah bebasnya, termasuk sangat kebodohan orang yang menginginkan sesuatu itu terjadi pada dirinya bukan pada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau bahasa kasarnya ngatur Allah, yatur Allah ta'ala. Nah, ini bahasa terjemahnya. Maka hikmah ini sebagian ulama menyebutkan adalah bagian daripada kita diperintahkan untuk ridha terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Gak usah ikut campur terhadap apa yang telah Allah atur untuk kita. Seperti hikmah yang dulu itu, sekuat apapun kita mau berusaha, sekuat apapun kita mau ikhtiar, tidak akan mampu membelokkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita ini sudah punya program masing-masing. Dari kita di alam ruh itu sampai nanti di surga, sudah program kita sudah ada, tinggal jalani saja. Nah, jangan terlalu berlebihan. Toh juga apa yang kita usahakan yang akan terjadi yaitu yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbal alamin. Kita punya kehendak, kita ingin ini ingin itu, tapi yang akhirnya yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kebodohan, sangat kebodohan orang yang ingin mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pengen sekarang, aku mau begini, tidak bisa seperti itu. Kita ini menjalani setiap gerak-gerik langkah kita ini akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridho ini termasuk makom abdiyah yang paling tinggi dari semua makom. Namanya makom ridho. Ridho itu apa? Apapun keadaan tidak mengeluh, apapun terjadi keadaan pada dirinya tidak mengeluh. Kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, tidak masalah. Itu namanya ridho. Maka bisa dikatakan ridho ini makom ikhlas yang paling tinggi. Makanya orang sudah punya makom ikhlas tertinggi pasti ada sifat ridho dalam dirinya, dan ini orang-orang yang tidak akan bisa disesatkan karena sudah ikhlas. Apapun terjadi pada dirinya mesti dalam hatinya ini yang terbaik dari Allah. Mau jadikan orang kaya, mau dijadikan orang besar, mau jadikan orang kecil, mau dijadikan orang hebat, apapun keadaannya dia tetap ikhlas ridho. Nah, orang seperti ini nggak akan bisa diotak-atik oleh setan. Nah, yang bisa diotak-atik setan ini orang-orang yang mudah mengeluh, sedikit pada tergoda. Nah, kadang orang itu banyak, kadang orang itu kuat ibadahnya memang, tapi kalau udah kena ujian sedikit langsung ngeluh. Langsung ngeluh, langsung menyalahkan ini, itu kurang pas. Makanya makna kita minta hari-hari
minta ridho kawan jangan. Ridho itu apa? Untuk supaya kita senantiasa berserah diri terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Maka dalam Al-Quran disebutkan kan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan datangi anak Adam ini dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan. Tetapi ada yang aku tidak bisa goda itu. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang sudah ikhlas, yang apapun keadaan yang Allah tetapkan kepada dia, dia tetap ikhlas ridho. Paham ya? Maka di sini kita dilarang mengeluh. Otomatis kalau kita mau ngatur diri kita itu otomatis bagian daripada kita tidak ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Ikhtiar boleh, tapi jangan ikhtiar itu sampai kita melampaui batas. Dan juga di sini diarahkan kita untuk menjauhi, termasuk kebodohan yang paling bodoh itu orang yang tidak mau setuju atau ridho terhadap keputusan Allah yang Allah tetapkan. Nanti akan kita buat contohnya. Paham maksudnya ridho ya? Nah, kemudian kebodohan. Nah, kebodohan ini juga bahaya. Nah, maka Nabi arahkan kita minta berlindung dari kebodohan. Nabi SAW ketika Mi'raj lama usriyabi, ketika aku dima'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Para'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat kebanyakan isi neraka itu orang-orang fakir, kata Nabi. Fakir. Maka sahabat tatkala Nabi bersabda seperti ini bingung. Masa orang fakir kebanyakan masuk neraka, padahal orang fakir ini paling juru dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Tapi kok kebanyakan? Orang fakir ini kan tidak punya apa-apa, apanya dihisap. Kok kebanyakan masuk neraka? Sahabat bertanya, "Aminal mal ya Rasulullah?" Apakah fakir harta itu yang Tuhan masuk Rasulullah? Nabi ajakan minta, "Ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin." Malah Nabi itu minta hidup dalam keadaan miskin, fakir, mati pun dalam seperti itu, nanti pun dibangkitkan seperti itu. Maka tidak heran sahabat bertanya, "Aminal mal," maksudnya Rasulullah, apakah fakir harta? La, minal ilm, yaitu fakir ilmu, kebodohan. Orang itu tersesat karena ketidaktahuan dalam segala halnya. Dalam urusan dunia kok kita bodoh, gak jadi apa-apa kita, paling nyusahin orang dalam segala halnya, apalagi dalam urusan agama, urusan dengan agama. Maka Nabi sendiri berlindung kepada yang namanya kebodohan. Kemudian jawabkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebodohan ini penyakit. Sebagian ulama menyebutkan ada 3 tingkatan kebodohan. Nanti yang paling terakhir ini intinya kebodohan. Ada 3 keadaan. Ada jahil rendah, yang rendah, ada jahil murakkab, ada yang di atasnya murakkab ini. Kalau yang jahil, yang rendah jahilnya ini jahil basit namanya. Kalau bisa dikatakan, kadang orang yang punya jahil bodoh seperti ini juga ada baiknya begitu, supaya dia tidak terlalu banyak mengetahui tentang urusan dunia. Tapi juga kekurangan itu, seperti misal orang ditanya, "Hei Fulan, kamu tahu yang namanya kuda?" katanya. Ditanya, "Kamu tahu yang namanya kuda?" Enggak tahu. Nah, ini orang seperti ini bodoh karena dia tidak tahu. Nah, ini namanya jahil basit, itu dia tidak tahu sesuatu dan tahu dirinya tidak tahu. Saya nggak tahu namanya kuda itu. Nah, ini aib juga, ini namanya kebodohan. Ada namanya jahil itu murakkab. Ya, dia tidak tahu apa-apa terus dia tahu diri dia tahu. Ini namanya jahil meningkat ini. "Kamu tahu kuda?" kita tanya dia. "Tahu." Bukan. Aku sinton sinar tunjuk no sempede, bukan kuda kan. Paham maksudnya ini? Ini jahil murakkab.
Dia nggak tahu perkara dan nggak tahu dirinya tidak tahu. Ditanya, kamu tahu? Kuda tahu keadaannya. Mana? Selaku sintijo sampai sepeda. Dia nggak tahu dan dia tahu dirinya nggak tahu, padahal itu bukan kuda. Ini jahil murakkab namanya. Bodohnya tutu n sudah. Nah, ada lagi yang lebih dari itu. Itulah orang jahil, tidak ngerti terhadap Tuhannya, nggak ngerti siapa yang menciptakan dia, nggak ngerti siapa yang memberi rezeki dia, nggak ngerti siapa yang mengatur dia, siapa yang mengontrol darah dia, yang memberi rezeki kepada dia, yang mengatur peredaran darah dalam tubuhnya. Dia nggak tahu itu. Nah, ini namanya jahil, di atasnya murakkab. Paham ya? Nah, kemudian jamaah makan Allah Subhanahu wa taala dalam satu kaul juga niki ada sopo ulama mengatakan asbab pertama, sumber pertama kerusakan di alam dunia atau nanti selepas dunia ini adalah kebodohan. Aslun fasad fid dunya wal akhirah wahia al jahlu. Sumber kerusakan terjadi di dunia dan nanti juga di akhirat. Itu orang kebanyakan masuk neraka. Di dunia ini banyak kerusakan terjadi, sumber sebabnya adalah karena kebodohan. Urusan dunia atau urusan agama. Yang bodoh urusan agama ke neraka, yang bodoh urusan dunia akan ngerusak. Orang kok nggak bisa perkara masalah kedokteran, kok ikut-ikut masuk ke tempat dokter, ke kantornya dokter, ke tempat prakteknya ngikut-ngikut, motong-motong, nyuntik-nyuntik. Nah, nanti bisa akan mudhor, bisa nanti akan membawa kematian karena dia nggak ahli. Bisa nanti obat yang untuk orang darah tinggi